30 hari buahnya sudah segini-gini sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan urusannya, amin. Sahabat-sahabatku, ini review tanaman, yaitu biasanya yang paling laku itu di bulan puasa. Ini namanya blewah sahabat-sahabatku. Tanaman blewah ini mudah sahabat-sahabatku, jadi pemupukannya enggak manja-manja. Dengan pemupukan yang penting NPK sahabat-sahabatku, misalkan enggak ada campuran lain, itu bisa mantap diserap oleh tanaman blewah. Jadi tanaman blewah ini lebih mudah blewah daripada menanam mentimun sahabat-sahabatku. Tapi bagusnya kalau kita punya tanah agak tinggi, itu di kayak model semangka gulutannya sahabat-sahabatku. Jadi nanamnya itu langsung nggak pakai semai, jadi ditancap langsung kayak mentimun, itu bisa sahabat-sahabatku. Nah, tanaman blewah ini sahabat-sahabatku, ini lakunya paling laku di bulan puasa. Tapi meskipun tidak bulan puasa itu tetap laku aja sahabat-sahabatku. Tapi yang paling lebih laku di bulan puasa karena baunya itu sangat menyentuh atau sangat menggoda sahabat-sahabatku. Baunya sangat harum dan cocok untuk tambahan, yaitu minuman es sahabat-sahabatku. Bila sahabatku ada yang kepengen menanam blewah, itu tanamannya yaitu gampang, biayanya sangat sedikit sahabat-sahabatku. Lah hama itu enggak seberapa ada sahabat-sahabatku. Ya kalau bisa ya tetap pakai insektisida atau fungisida. Tapi meskipun sembarang aja itu cocok sahabat-sahabatku. Ini kayaknya jarang aja ada yang semacam trip atau kutu kebul sahabat-sahabatku. Jadi ini memang gampang, dan kemarin itu kami punya yang tumbuh sendiri, itu sudah kami panen, sayangnya nggak bisa menyontoin. Jadi istilahnya ini nyeritakan, jadi sangat mudah lah sahabat-sahabatku. Bahkan ini video kami yang kemarin itu ada tanaman kembang kol, inilah sahabat-sahabatku, itu saya tumpangkan di kembang kol. Jadi kembang kol itu sudah umur 1,5 bulan, itu sudah saya tancapin. Ini kembang kol habis, itu akhirnya sudah mulai buah sahabat-sahabatku. Lah tanaman blewah ini sahabat-sahabatku, jadi pemupukannya istilahnya meskipun ndak ganti-ganti, nggak super pupuk, itu yang penting NPK itu sudah pas dan cocok sahabat-sahabatku. Untuk mengenai insektisida dan fungisida monggo. Jadi karena ini tanaman mudah, nggak gampang kena serangan jamur atau kutu-kutuan. Jadi sahabat-sahabatku boleh memilih sendiri itu yang cocok untuk diterapkan dalam tanaman blewah. Itu kayaknya ya yang bisa membasmi semacam kutu. Tapi kalau kami ini istilahnya malah belum, pemupukan belum sahabat-sahabatku. Ini nantinya saya mau memupuk pakai NPK, jadi ini belum pernah saya pupuk. Jadi sudah makan sisa-sisa pupuk di kembang kol, karena kemarin itu numpang tanaman kembang kol. Jadi pengobatan yang ya belum, tapi ini sudah mulai berbuah. Blewah ini umur 60
itu bisa panen, tapi panennya itu tidak satu kali sahabat-sahabatku, itu sering kali bahkan bisa 1 bulan kita panen. Lah misalkan sahabatku kepengen menanam belewah, itu bagusnya sebelum puasa 2 bulan kita sudah menanam sahabat-sahabatku. Jadi nantinya di awal puasa kita sudah punya panenan, bahkan selama 1 bulan itu masih ada belewah untuk kita jual. Jadi istilahnya enggak cuma 1 kali pemetikan habis kayak semangka, ini istilahnya bisa berkali-kali, karena ini kalau disambung pupuk itu bahkan nyemai terubusan baru dan akhirnya menjadikan buah lagi sahabat-sahabatku. Bukan belewah hari ini sahabatku, yaitu kami pakai NPK 16, 16 dan 16, itu termasuk pupuk yang lengkap, tidak saya campuri apa-apa. Jadi istilahnya NPK tok itu sudah sangat baguslah pemupukan sahabat-sahabatku. Jadi ini kami cuma saya taruh, nanti habis ini itu saya siram sahabat-sahabatku dengan pemupukan, saya tabur lah istilahnya, nantinya agar cepat diserap oleh tanaman belewah. Itu saya habis ini saya siram dan akhirnya itu sudah masuk ke dalam tanah, bisa cepat diserap oleh tanaman belewah, karena ini termasuk tanaman yang mudah, baru saja ini saya pupuk. Ini karena belum pernah saya pupuk sudah berbuah, dan ini makanya pupuk itu kemarin istilahnya numpang sama tanaman kembang kol sahabat-sahabatku. Cuma itu saja sahabat-sahabatku, ini semoga bermanfaat. Jadi sahabatku misalkan kepengen menanam belewah ditangguh di bulan puasa, itu bagusnya masuk bulan Rajab atau kurang 2 bulan puasa sahabat-sahabatku. Jadi tanaman belewah ini sebenarnya panennya enggak cuma 1 kali, bisa sampai 1 bulan kita panen terus sahabat-sahabatku. Jadi kalau ditangguhkan di puasa, bulan puasa awal itu panen, jadi selama puasa dan Lebaran itu kita punya belewah, jadi bisa dijual dengan waktu itu istilahnya gampang mahal. Dan kadang-kadang orang itu kepengen menanam karena istilahnya ragu kayak apa pengrawatannya dan kayak apa penjualannya. Jadi memang tanaman belewah ini sahabat-sahabatku, itu kita kalau pasarnya tidak kuat nggak bisa menanam banyak-banyak sahabat-sahabatku, karena belewah itu kekurangannya begini sahabat-sahabatku. Ini kalau sudah matang atau masak, baunya harum, ini putus sendiri sahabat-sahabatku. Itu tandanya nantinya itu kurang bisa diawetkan. Jadi buah ini jangan sampai lama-lama tertunda, tidak laku-laku, karena belewah itu istilahnya cepat gampang busuk sahabat-sahabatku. Jadi kekurangannya di belewah ini istilahnya 3 hari sampai 4 hari itu harus laku, gak kayak semangka atau melon sahabat-sahabatku. Jadi kekurangannya istilahnya harus cepat laku. Sahabat-sahabatku, ini semua berbagi atau sharing atau mengenalkan tanaman belewah kayak apa daunnya ya kayak begini, itu seperti kayak mentimun sahabat-sahabatku atau kayak labu. Jadi ini sangatlah mudah pengerawatannya. Jadi pemupukan kita cuma 1 pupuk itu bisa sahabat-sahabatku, misalkan tanpa dasaran, yang penting dipupuk NPK
pengobatan itu mudah sekali juga sahabat-sahabatku. Jadi masih mending ini daripada mentimun. Jadi bagusnya pemupukan itu sebenarnya ya 3 kali sampai 4 kali, tapi karena tanaman ini saya tumpangkan ke mangkol, jadi baru saya pupuk. Cuma itu saja sahabat-sahabatku, ini semoga bermanfaat. Bila mana ada yang kurang menyocoki, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.